Berdiri. Beri salam. Duduk kembali. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, berikanlah aku kecerdasan yang baik. Amin. Bagaimana hafalnya semua? Amin. Bagaimana tadi ulangannya? Alhamdulillah. Sekarang saya mau absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Sama Fikram bukan? Aprianto, Ibu. Dengan Fikram. Materi pretest. Pretest artinya itu adalah soal ulangan sebelum masuk materi. Apakah ada kemampuan Anda menjawab soal ini sebelum masuk penjelasan materi? Dan melihat jawaban yang paling lengkap ada pada kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang lalu kita membahas tentang bagaimana memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita lanjut dengan materi yaitu tentang bagaimana ciri orang yang mencintai Al-Quran, bagaimana tata cara mencintai Al-Quran, serta keistimewaan Al-Quran. Mungkin dari kelompok 1 ada yang mau bertanya pada kelompok yang bertanggung jawab pada hari ini pada kelompok 2. Silakan bertanya untuk ke kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 2. Bagaimana uraian cara mencintai Al-Quran? Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan cara mencintai Al-Quran. 1. Selalu berusaha untuk dekat dengan Al-Quran atau membacanya. 2. Dalam kehidupan sehari-hari berpedoman pada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran. 3. Menyelesaikan segala problem kehidupan dengan merujuk pada Al-Quran. 4. Mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya yang tertuang dalam Al-Quran. Masih ada kurang jelas? Sudah jelas? Ya, karena menurut dari si penanya dari kelompok 1 jawaban yang diberikan pada kelompok 2 sudah jelas. Mari kita bertepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 akan memberikan pertanyaan pada kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya. Jelaskan kembali cara mencintai Al-Quran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-ciri mencintai Al-Quran yaitu membaca, memahami, dan mempelajari isi Al-Quran dalam waktu yang lama tanpa bosan. Hatinya mudah dan rindu apabila jauh dari Al-Quran. Selalu berusaha untuk mendekat dengan Al-Quran dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Bagaimana kelompok 3? Apa sudah jelas?
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 2. Apa keistimewaan Al-Quran? Jawab pertanyaan dari kelompok 1. Yaitu keistimewaan Al-Quran menurut ringkasan dan syarat-syarat ketuhanan yang pernah dibuat oleh kitab suci sebelum seperti kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil. Al-Quran memuat kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kekal. Al-Quran sebagai sumber ilmu pengetahuan sehingga seluruh fenomena alam merupakan ciptaan Allah. Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan gaya bahasa yang istimewa, mudah dipahami. Sekian, terima kasih. Jadi saya jelaskan kembali tentang materinya itu, mulai dari cara mencintai Al-Quran. Seperti saya jelaskan tadi bahwa cara mencintai Al-Quran, 1 dikatakan selalu membaca Al-Quran minimal habis melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian dalam membaca Al-Quran itu, sebelum membaca Al-Quran itu ada namanya adab, yaitu misalnya berwudu sebelum membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, berpakaian yang sopan. Kemudian yang ketiga, menghadap ke kiblat. Kemudian yang keempat, membaca Al-Quran dengan khusyuk. Kemudian selanjutnya cara yang lain adalah melaksanakan semua apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangannya. Di mana yang diperintahkan itu termasuk misalnya melaksanakan sholat 5 waktu bila sudah balik, apakah itu laki-laki atau perempuan. Ya, perempuan itu ada waktu tertentu mereka itu diberikan pengecualian. Bagi wanita yang sudah balik ada pengecualian untuk tidak melaksanakan sholat. Kemudian bagi laki-laki itu tidak ada. Yang kedua, boleh melaksanakan sholat itu ada aturannya. Misalnya dalam keadaan musafir boleh menggabungkan sholat 2 waktu dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya meninggalkan suatu daerah ke daerah yang lain dengan jarak waktu jarak jauh 85 km. Jadi kalau 50 km itu tidak memenuhi syarat untuk dijamak itu sholat. Silakan, mungkin kalau misalnya dalam perjalanan waktu mendesak harus kamu singgah melaksanakan sholat, karena ketentuan yang dibolehkan menjamak sholat 2 waktu, misalnya zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya, ada ketentuannya yaitu 85 km. Jadi semua itu harus sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dikatakan kalau kamu ingin selamat maka ikutilah Allah, ikutilah Rasulullah. Seperti yang dalam dijelaskan dalam surah Al-Nisa itu dikatakan atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Wa in tanasaitu farudduhu ilallahi. Ya, bila kamu ingin selamat maka berpedomanlah kepada Al-Quran dan hadis. Bila menemukan suatu masalah maka kembalikan kepada kedua itu. Dalam hal berpemerintah, misalnya Anda berselisih paham, maka kembalilah mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya seperti yang berbeda pendapat tentang sholat Idul Fitri atau sholat Idul Adha.
biasanya dalam mazhab itu kadang ada perhitungan waktu. Kalau dari mazhab hanya menggunakan perhitungan waktu di langit. Sementara kalau pemerintah itu menggunakan badan meteorologi, ada ukurannya, sehingga seluruh Indonesia harus mengikuti yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini selamat. Karena memang itu sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Harus mengikut kepada pemerintah. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita lanjut untuk tes LKPD. Silakan jawab. Ulangannya, maka yang mendapat nilai tertinggi dari kelompok 1. Silakan dari kelompok 2 membacakan kembali kesimpulan dari materi yang kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi hari ini. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia dalam mengarahkan kehidupannya hingga akhir zaman. Secara garis besar, Al-Quran mengandung ajaran tentang akidah, syariah, dan akhlak. Namun Al-Quran juga mengandung ayat-ayat sains dan teknologi, sehingga seluruh fenomena alam adalah ciptaan Allah. Al-Quran diturunkan Allah dengan bahasa yang istimewa dan mudah dimengerti oleh para manusia. Kesimpulan yang dibacakan oleh kelompok 2. Kemudian manfaat dari mempelajari materi ini, insya Allah kita akan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup untuk keselamatan dunia dan akhirat. Selanjutnya saya akan berikan post test dengan PR di rumah. Jadi dengan menggunakan HP. Jadi silakan foto untuk soal post testnya. Jadi PR di rumah. Ya, bagikan ke temannya mungkin PR di rumah yang menjadi soal post test. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We make it happen. Guess we believe it.